Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan saya, Bunga Nurhani, dalam kajian pembahasan materi SDMI. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa saja sih yang akan kita bahas pada materi ini? Jadi, pembahasan kita adalah sejarah PPKN, pengertian PPKN, karakteristik PPKN, fungsi dan tujuan PPKN di kelas rendah SDMI. Sudah ada yang tahu belum mengenai pembahasan kita ini? Kalau belum tahu, mari simak pembahasan kita. Yang pertama yaitu sejarah PPKN. Bagaimana sih sejarah PPKN itu? Ataukah sama dari awal kemerdekaan sampai sekarang? Jadi sebenarnya sejarah PPKN itu yaitu terbentuknya pendidikan kewarganegaraan terbagi atas 3 periode, yaitu yang pertama masa sebelum proklamasi, kemudian masa sesudah proklamasi, dan ketiga masa perkembangan era reformasi sampai sekarang. Jadi secara singkat, pada masa sebelum proklamasi, PPKN itu dikenal dengan Burgerkunde, yang dimaksudkan untuk rakyat jajahan oleh pemerintah Hindia Belanda agar lebih memahami hak dan kewajiban terhadap pemerintah, sehingga tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai musuh dan memberikan dukungan kepada pemerintah. Kemudian, pada masa sesudah proklamasi, pada awal kemerdekaan juga belum ada pelajaran PPKN atau civics mengenai pemerintah. Jadi dititipkanlah PPKN ini pada pendidikan moral. Adapun secara jelasnya pada gambar yang telah ditampilkan jadi PPKN itu pada tahun 1957 atau 1962 masih dikatakan kewarganegaraan atau hanya civics. Jadi belum ada PPKN. Kemudian pada tahun 1968 atau 1969 ditetapkanlah pendidikan kewargaan negara atau PKN. Kemudian pada tahun 1973 atau 1975 dan 1984 pendidikan kewarganegaraan tersebut disebut sebagai PMP. Kepanjangannya yaitu Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian pada tahun 1994 menjadilah dia PPKN, Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan pada tahun 2004 sampai 2006 atau ini masuk pada masa perkembangan era reformasi sampai sekarang disebut dia Kewarganegaraan atau PKN. Kemudian masuk kita pada pembahasan pengertian PPKN. Apa sih PPKN itu? Atau hanya pendidikan moral biasa? Atau bagaimana? Lebih jelasnya yaitu PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor Value Based Education. Ini menurut Sunarso 2016. Dan PKN ini adalah salah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan dalam pendidikan formal untuk membina sikap dan moral peserta didik agar memiliki karakter dan kepribadian yang positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah tujuan, atau ini sekalian dengan tujuan PPKN itu mengapa ditetapkan menjadi mata pelajaran di sekolah. Kemudian, karakteristik PPKN. Bagaimana yang dimaksud dengan karakteristik PPKN? Jadi, karakteristik itu merupakan elemen-elemen atau sifat-sifat atau ciri-ciri PPKN itu sendiri. Jadi, apa saja yang melambangkan PPKN itu? Jadi, saya telah mendapatkan dari suatu referensi bahwa karakteristik pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah PKN itu memiliki
memiliki ruang lingkup meliputi aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan, dan politik, Pancasila, dan globalisasi. Jadi, hal-hal yang menyangkut ruang lingkup ini merupakan karakteristik PPKN. Kita mengetahui mengenai PPKN itu melalui ruang lingkup yang telah disebutkan tadi. Untuk mengetahui apakah itu merupakan pendidikan kewarganegaraan, maka kita dapat mengetahuinya dari ruang lingkup yang telah disebutkan tadi. Kemudian, fungsi PPKN kelas rendah SDMI. Suatu hal yang telah ditetapkan menjadi kewajiban itu pasti memiliki fungsi atau tujuan. Sebagaimana suatu organisasi memiliki visi dan misi, suatu mata pelajaran seperti PPKN juga memiliki fungsi dan tujuan apa gunanya ditetapkan di sekolah. Jadi fungsi PPKN kelas rendah SDMI itu yaitu yang pertama, membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional dan tujuan negara. Karena sebagaimana ruang lingkup PPKN tadi, generasi muda mampu mengetahui dan memahami mengenai negara atau tujuan negara dan cita-cita nasional. Yang kedua, dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Itulah tujuan dari PPKN, yaitu membentuk rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah, serta memperoleh solusi setelah mengetahui pembelajaran yang telah kita dapatkan dari PPKN. Kemudian, yang ketiga, dapat mengapresiasi cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. Yang keempat, wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Itulah salah satu atau beberapa fungsi PPKN di kelas rendah SDMI. Kemudian, masuk yang terakhir yaitu tujuan PPKN kelas rendah SDMI. Apa sih tujuan PPKN di kelas rendah SDMI itu? Mengapa diwajibkan di sekolah? Pasti kita selalu bertanya-tanya mengenai hal itu. Jadi, tujuan PPKN kelas rendah yaitu yang pertama, kita mampu berpikir kritis, nasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Berbekal pengetahuan dari pelajaran PPKN itu sendiri. Kemudian, berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Wah, sungguh bagus sekali tujuan dan fungsi PPKN ini ya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa PPKN itu sangat penting kan? Karena hakikat PPKN di SDMI itu sebagai program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa, sehingga diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan pelajaran PPKN ini membantu membentuk diri penerus bangsa yang beragam dari segi agama, sosial, budaya, usia, dan suku bangsa, sehingga mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Cukup sekian yang tentang pembahasan kita kali ini. Semoga kita dapat mengamalkan dan lebih serius mempelajari tentang PPKN. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.